Seharusnya bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk mengenal lebih jauh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita tidak mengenal secara betul-betul kepada Rasulullah, nanti susah kita mau cintanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena biasanya kita itu sebelum proses mencintai harus mengetahui dulu, mengetahui dulu bagaimana manfaat sesuatu barang tersebut, baru kita akan bisa mencintainya. Begitupun sosok seseorang, nggak mungkin kita mencintai seseorang tersebut tanpa kita mengetahui riwayatnya. Kita harus nanti kagum dulu, baru nanti akan melahirkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Saya bacakan tentang Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ilal alamin. Kitab ini judulnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah ke seluruh alam, yang dikarang oleh Syekh Ali Jum'ah. Dikarenakan pada saat ini kita masuk di bulan Rabiul Awal, maka seharusnya bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk mengenal lebih jauh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita tidak mengenal secara betul-betul kepada Rasulullah, nanti susah kita mau cintanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena biasanya kita itu sebelum proses mencintai harus mengetahui dulu, mengetahui dulu bagaimana manfaat sesuatu barang tersebut, baru kita akan bisa mencintainya. Begitupun sosok seseorang, nggak mungkin kita mencintai seseorang tersebut tanpa kita mengetahui riwayatnya. Kita harus nanti kagum dulu, baru nanti akan melahirkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diantaranya adalah kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal, bulan yang tidak ada kaitannya di dalam Islam. Bulan yang sangat mulia itu hanya ada 4 Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dari 12 bulan tersebut, 4 bulan tersebutlah bulan yang sangat mulia dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kenapa Nabi tidak dilahirkan di hari Senin? Tidak dilahirkan di hari Jumat? Karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari pemimpinnya hari. Di hari Jumat banyak kejadian-kejadian yang Allah ciptakan di hari Jumat tersebut. Kenapa? Jawabannya adalah kalau seandainya Nabi dilahirkan di bulan Rajab atau di bulan yang Ashhurul Hurum tersebut, nanti Nabi mulia dengan bulannya tadi. An-Nabi yatasyarraf bil makan. Nabi menjadi mulia karena bulannya tersebut. Begitupun harinya. Kenapa Nabi tidak lahir di hari Jumat? Karena kalau seandainya hari Jumat, nanti Nabi mulia karena hari Jumatnya. Maka itulah Nabi dilahirkan
di bulan yang beda dan di hari yang beda. Kenapa? Agar bulan tadi yatasyarraf bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan tadi yang menjadi mulia karena Nabi lahir di situ. Hari Senin menjadi mulia karena Nabi lahir di hari Senin. Kota Mekah dan kota Madinah menjadi mulia karena Nabi pernah singgah di tempat tersebut. Ya. Itu diantara kemuliaan bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di sini disebutkan fadailuhu wa khasaisuhu wa wasfuhu, tentang keutamaan Rasulullah, khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-mabhatul awal maqamun Nabi sallallahu alaihi wasallam inda rabbih wa sana'uhu. Kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Tuhannya dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabayyan mimma sabaq anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda rabbih maqaman adzima. Ya. Di bab yang telah lalu, yaitu kekhususan Rasulullah yang kita saksikan secara nyata sampai saat ini, ada 3 kesimpulannya. Yang pertama, Al-Quran terjaga sampai hari kiamat dengan bahasa Arab, sehingga dengan penjagaannya Allah. Seperti apa penjagaannya Allah? Allah lahirkan hufazul Quran di setiap tempat. Bahkan mereka yang gak paham bahasa Arab, mereka pun bisa menghafal Al-Quranul Karim. Orang-orang yang ingin merubah Al-Quran nggak bisa. Itu maksud daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bukan arti penjagaan tersebut ditaruh di satu tempat, lemari dikunci, dirapihin, enggak. Itu penjagaan menurut kita. Tapi penjagaan menurut Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang seperti tadi. Ya, ini kita bacakan singkat aja. Yang kedua, kemudian kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita saksikan sampai saat ini adalah dijaga keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini kita masih saksikan ada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari jalur Sayyidina Hasan ataupun jalur Sayyidina Husain, dengan dalil-dalil yang sangat jelas. Bahkan kita bisa menelusuri kakek dan kuburannya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hal tersebut tidak ada pada yang lainnya. Pada keluarga Nabi yang lainnya, pada seluruh Nabi yang lainnya enggak ada. Nabi-nabi yang lain tidak mempunyai keluarga yang masih tersisa sampai saat ini. Enggak ada gitu keturunannya Nabi Isa, keturunannya Nabi Musa tercatat resmi, tidak ada. Ya. Kemudian di antara kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bisa kita saksikan sampai saat ini, takhlidu dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Namanya itu kekal sampai saat ini, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir, yang beriman, yang maksiat pun mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka kagum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita saksikan video-video daripada orang kafir yang ternyata mereka sehat ngikutin caranya Rasulullah. Mereka itu diam-diam kagum terhadap Rasulullah, cuma belum beriman aja. Ya. Karena untuk tahap menyukai seseorang biasanya kagum dulu. Ya, kagum baru dia nanti akan beriman. Kalau sudah beriman, dia nanti akan mencintai seseorang tersebut. Ini sama seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku cintai, tapi kecintaanmu tidak melebihi daripada keluargaku dan diriku." Belum benar wahai Umar. Baru akhirnya Sayyidina Umar mengatakan lagi, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi daripada diriku, tapi tidak dengan keluarga. Akhirnya belum benar wahai Umar. Hingga akhirnya Sayyidina Umar pun mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi daripada diriku dan keluargaku. Al-an ya Umar, sekarang baru benar. Ya. Itu asbab nuzul hadis tersebut gara-gara apa?
la yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilaihi hatta akunu ahabbu ilaihi min walidihi wan nasi ajmain. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak sempurna iman kalian jika aku tidak kalian cintai melebihi daripada keluarga, orang tua dan seluruh manusia. Artinya kecintaan kepada Rasulullah harus di nomor pertama, baru iman kita bisa sempurna. Ya, itu beberapa keutamaan dan kekhususan Rasulullah SAW yang kita bisa saksikan nyata sampai saat ini. Ya. Nah, tabayyan mimma sabaq anna lin nabi sallallahu alaihi wasallam inda rabbih maqaman adiman wa qadran jalilan faqa kullul khalaiq ajmain. Ya, jadi kedudukannya Rasulullah itu di atas seluruh makhluk-makhluk alam semesta yang ada di dunia ini. Sebutkan fahuwa sayyidu waladi Adam, adalah pemimpin para anak Adam. Bal huwa sayyidul akwan wa safwatuha. Bahkan Nabi Muhammad adalah menjadi pemimpinnya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Fahuwa khair minal malaikah. Nabi lebih baik daripada malaikat. Wa la ya'rifu haqiqatahu wa 'azimu qadrihi illa khaliquhu. Tidak ada yang mengetahui hakikat tentang Rasulullah dan keagungan kedudukan Rasulullah SAW kecuali penciptanya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada seseorang mensifatkan Nabi dengan sempurna, belum tentu kita mengatakan sama orang tadi dia sudah mensifati Nabi dengan sempurna. Karena yang mensifatkan Nabi dengan sempurna itu yang pertama kali adalah Allah Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah Ta'ala yang mengatakan demikian. Waqad khassahu Rabbana bima zaya adidah wa nawwa'a ashkal madah lahu wa dzakara lahu fi Qur'anihi bi ajallis sifat. Fa wasafahu Rabbuna birrahmah. Faqala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala telah mengkhususkan kepada Nabi Muhammad dengan keistimewaan yang banyak, dengan bentuk pujian yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di Al-Quran dengan paling agungnya sifat untuk Rasulullah SAW, yaitu apa? Allah Ta'ala mensifati Nabi Muhammad dengan rahmah, dengan orang yang sangat penyayang, yaitu yang ada di Al-Quranul Karim di surat Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk rahmat kepada seluruh alam. Ini udah tingkatan rahmah yang paling tinggi, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingkat rahmat yang dimiliki di dunia ini yang punya adalah orang Islam. Orang-orang yang mengatakan HAM atau hak-hak yang lainnya, yang paling pertama kali mempraktekannya dan mengajarkannya dan menerapkannya dan bahkan itu dijadikan undang-undang, itu orang Islam. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan kita, beliau adalah pemilik rahmat pertama dari manusia. Ya. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebutkan, mensifatkan Rasulullah dengan an-nurul hadi lil haq, cahaya petunjuk kebenaran. Faqala Ta'ala, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wasirajam munira. Ya, Nabi Muhammad itu sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad juga sebagai pemberi peringatan, dan Nabi adalah seseorang yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada keterangan jalan yang terang. Ya. Wa asanallahu ala akhlaqihi. Kemudian Allah Ta'ala juga mensifatkan, mengkhususkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memuji akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya tadi, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ya. Surat Al-Qalam ayat 4. Wa kama akhbarahu bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Hal tersebut juga beliau mengabarkan kepada dirinya sendiri bahwasannya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk
menyempurnakan akhlak. Bukan berarti akhlak itu tidak ada di saat jahiliyah, akhlak sudah ada, cuma butuh penyempurnaan. Yang menyempurnakannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi yang lainnya adalah dengan penyebutan di Al-Qur'anul Karim dengan penyebutan yang istimewa. Walaqad faddalallahu 'alal anbiya qablahu fin nida. Fan-nadhir fil Qur'anil Karim yara anna Allah qad nadal anbiya alaihimus salam qablahu bi asma'ihim al-mujarradah. Orang kalau baca Quran begitu ngelihat nama nabi hanya menyebutkan ketika Allah memanggil nama nabi tersebut hanya menyebutkan namanya saja, tidak dibarengin dengan sifat-sifatnya. Ya. Contohkan, waqala ta'ala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Langsung ya Nuh. Di ayat yang lainnya ya Ibrahim a'rid an hadza. Ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Wa qala ta'ala idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Tapi tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah taala memanggil Rasulullah enggak pernah namanya aja disebutin dengan sifatnya. Dicontohkan amma nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fama nadahu Allah taala fi kitabihil aziz bi ismihi mujarradan qat. Allah taala enggak pernah manggil nama nabi sendiri. Bal kana daiman yunadihi biqaulihi. Tapi Allah taala selalu memanggil nama Rasulullah dengan sifat ya ayyuhan nabiyyu. Ada nabinya. Kalau di Quran disebutkan ya ayyuhan nabiyyu al-muradu bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Au ya ayyuhar rasul. Ya. Atau di ayat yang lainnya dengan sifatnya ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuhal muzammil. Ya, itu ayat-ayat sifat-sifat cara memanggil Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang paling mulia. Kenapa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastahiqqu tilkal makanah allati ja'alallaha lahu. Karena memang pantas Nabi Muhammad dengan sifat tersebut. Justru kalau kita manggil cuma namanya saja enggak pantas. Kalau Allah Ta'ala bisa memuliakan Nabi Muhammad, mengajarkan kita agar kita bisa memuliakan Rasulullah. Makanya Nabi dipanggil di Al-Quran dengan sebutan tadi. Terus tiba-tiba ada orang kita menyebut nama Rasulullah cuma namanya doang. Ya, nggak pantas, itu su'ul adab. Walaupun dia menceritakan ini Nabi zaman dulu belum Nabi. Ya. Kalau sebelum umur 40 tahun itu belum Nabi, jadi nggak apa-apa manggilnya Muhammad aja. Nah, padahal nggak pantas, ya. Padahal di kitab lain disebutkan Nabi itu, Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah sudah menjadi Nabi waktu sebelum diciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya. Wa yastahiqu an nuhibbahu bikulli qulubina. Dan Nabi juga berhak kita untuk mencintainya dengan betul-betul dengan sebenar-benarnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita betul-betul berhak untuk mencintai Rasulullah. Fa huwa alladzi kana yatahammalul adza min ajlina. Nabi yang menanggung segala kesusahan, segala kepedihan untuk kita. Wala yakhfa ma yu'athir min hilmihi sallallahu alaihi wasallam. Wahtimaluhul adza wa in kullu halimin qad arifat minhu zallah wa hafizat anhu hafwa wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yazidu ma kasratil adza illa sabra wa ala israfil jahil illa hulma. Ya. Dan tidak samar lagi, Nabi itu lebih mengutamakan kesabarannya, lebih menanggung beban. Yang penting apa? Umatnya ini biar masuk surga. Ingat waktu kejadian Taif, bagaimana? Yang Nabi masuk di Taif, tiba-tiba nggak ada satupun yang menerima ajakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
sehingga malaikat nggak tega menawarkan gunung untuk menghancurkan kota Taif. Tapi Nabi bilang enggak. Nabi malah mendoakan mereka. Ya, Nabi mendoakan mereka agar dapat hidayah. Nabi berharap nanti suatu saat mereka akan beriman. Aku mengharap mereka itu akan beriman. Kemudian Allah jawab kapan? Waktu Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, semua penduduk Quraisy masuk Islam. Hanya beberapa aja ya yang tidak masuk Islam. Kemudian waktu Taif, setelah itu tidak lama dari Fathu Makkah, Ghazwah Taif. Waktu Ghazwah Taif Nabi nggak sampai habis. Ya. Setengah perjalanan Nabi ada beberapa sahabat yang wafat, kena daripada mereka, terus Nabi pulang. Sampai sahabat itu nggak terima. Kok udah pulang aja, kan kita belum menang. Sampai Nabi mengatakan aibuna taibun li rabbina hamidun. Ya. Kemudian ternyata ada hikmahnya di situ. Jadi setelah Fathu Makkah, Nabi peperangan Ghazwah Hawazin, Ghazwah Hunain, dan di Ghazwah Hunain tadi Nabi mendapatkan rampasan perang yang sangat banyak pada saat itu. Hingga akhirnya ketika Rasulullah selesai perang belum selesai di peperangan Taif, sahabat mereka nggak terima, ya Rasulullah, ini belum kelar, gimana? Sahabat kita udah ada yang mati. Akhirnya kata Rasulullah, udah pulang aja. Ya, pulang. Akhirnya sahabat ngikut pulang, dibagi-bagikan ghanimah di situ daripada harta rampasan perang sebelum peperangan Taif. Karena Nabi waktu itu lama di Mekah ya. Setelah Fathu Mekah di Ramadan, kemudian Ghazwah Hunain, habis itu Ghazwah Taif. Akhirnya kata Rasulullah SAW, aku mengharap Allah akan mengabulkan doaku yang dulu. Akhirnya betul, nggak lama setelah kejadian itu orang Taif datang semua kepada Rasulullah dan mereka masuk Islam. Nah, itu Nabi lebih apa di sini? Kalau kita memahami setelahnya, baru sahabat tadi akhir mengetahui, oh ini jadi ini doa-doa Nabi yang pernah diucapkan waktu Taif, waktu ketika Fathu Makkah, akhirnya Allah kabulkan. Allah kabulkan sebelum Nabi wafat, dikabulkan. Ya. Dan akhirnya penduduk Taif, seluruh kota Mekah, kabail-kabail yang ada di kota Mekah hampir semua masuk Islam. Itu bagaimana tahammul adza ar-Rasulullah SAW. Nabi lebih memilih menanggung beban ya daripada Nabi melukai mereka semua. Karena Nabi masih berharap tadi biar mereka beriman dan masuk surga karena mendapatkan rahmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal tersebut beda dengan para nabi terdahulu. Nabi terdahulu bukannya mereka tidak mempunyai rahmah, tapi rahmahnya mereka ada batasannya. Bagaimana doanya Sayyidina Nuh? Doa Sayyidina Nuh, qala fil Qur'an fi du'aihi ala qaumihi. Qala ya Nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan habisin orang kafir. Jangan disisakan satu pun untuk kaumnya yang enggak beriman. Setelah Nabi Nuh berdakwah selama ratusan tahun, yang beriman cuma berapa? Tapi rahmahnya Nabi Nuh kalah dengan rahmahnya Rasulullah SAW. Sehingga Nabi Nuh mendoakan hal tersebut. Kaumnya minta dihabisin semua. Tapi tidak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada Sayyidina Musa terhadap kaumnya. Ya. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Begitu juga ya, Nabi Musa mendoakan kaumnya Fir'aun dan tentaranya agar dihabiskan kekuasaannya, agar dihancurkan harta mereka, dan agar mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad kana alaihi wassalam ala haq.
Benar nggak waktu itu? Waktu doanya Nabi Nuh mendoakan kehancuran kepada kaumnya. Betul, nggak masalah. Begitu juga doanya Nabi Musa kepada kaumnya yang zalim. Itu alal haq. Ya. Tapi walakin kanal Mustafa ahaq. Tapi Nabi Muhammad lebih betul, lebih benar daripada keduanya. Faqad ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kasrat rubaiyatuhu wa shujja wajhu syarif yauma Uhud. Ketika Nabi dengkul-dengkulnya tadi nih pecah, berlumuran darah, wajahnya juga ada yang pecah darahnya, terkena lumuran darah, terkena lemparan batu dari orang-orang kafir Quraisy di peperangan Uhud. Syaqqa dzalika al ashabihi syaqqan syadida. Hal tersebut dirasakan oleh sahabat-sahabatnya. Sahabatnya merasakan keberatan juga, merasa kesian apa yang ditimpa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu law da'auta alaihim. Coba aja ya Nabi doain mereka. Nabi dalam keadaan begitu, coba Nabi doakan kehancuran buat mereka. Faqala inni lam ub'as la'anan walakinni bu'itsu da'iyan wa rahmatan. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Aku tidak diutus untuk kaum pelaknat. Aku diutus untuk mengajak dan untuk membawa rahmah kepada mereka. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Karena Nabi masih berharap kalau seandainya mereka mengetahui, insyaallah mereka semua akan beriman dan akan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Buktinya ketika Fatu Mekkah tadi, orang-orang kafir Quraisy yang dahulunya mereka sangat memusuhi Rasulullah, tapi begitu kena doanya Nabi, melihat akhlaknya Nabi, mereka menjadi orang yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Ansar yang mereka awalnya tidak kenal dengan Rasulullah, tidak berdampingan hidup sama Nabi sebentar, cuma 10 tahun kurang lebih, tapi kecintaan mereka kepada Rasulullah dikalahkan tuh, hartanya, anaknya, dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka bisa berkorban seperti itu? Melihat kecintaan Rasulullah kepada mereka, melihat rahmahnya Rasulullah kepada mereka. Kalau kita nih mau sayang sama orang, kenapa kita bisa sayang sama seseorang tadi? Karena melihat sayangnya dia sama kita, baru kita bisa menyayangi orang tersebut. Kita bisa menyayangi orang tua kita. Kita bisa mati-matian membela orang tua kita. Karena kenapa? Kita tahu bagaimana orang tua kita tadi sayang dan berkorban untuk kita. Nah, itulah yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kenapa mereka bisa sayang kepada Rasulullah SAW? Karena rahmahnya yang ada, sayangnya, pedulinya sahabat tadi, itu nggak ada apa-apanya melebihi sayangnya Rasulullah kepada mereka. Nah, wa kullu tilkal waqa'i tu'akkid hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qalbi kulli muslim. Nah, hal tersebut itu kejadian-kejadian tersebut daripada cerita-cerita sahabat Nabi dan Nabi kepada mereka, sahabat Nabi kepada mereka itu menguatkan bagaimana kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus berada di hatinya seorang muslim. Ya. Fa mahabbatun Nabi hiya madharu mahabbatillah subhanahu wa ta'ala. Nah, kecintaan kepada Nabi SAW itu adalah bukti pencintaan kita juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menampakkan kecintaan kita kepada Rasulullah, sama saja kita sedang menampakkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ahabba malikan ahabba rasulahu. Yang mencintai Allah Ta'ala, dia akan mencintai Rasulnya. Wa Rasulullah habibu rabbil alamin. Rasulullah adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi jaa'a lana bil khairi kulli. Nabi datang kepada kita dengan seluruh kepada kebaikan. Ya. Fala yatahaqqaq kamalul iman li 'abdin hatta tablugh mahabbatuhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna, tidak betul kesempurnaan iman seseorang sampai dia betul-betul bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kemudian di antara bentuk kecintaan atau sifat kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah i'la'u qadri ma ta'allaqa bihi sallallahu alaihi wasallam. Tingginya kedudukan apapun yang ada kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imtadaha rabbuna kullu mawatinil madah wasyaraf al-muta'alliq bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala akan memuji setiap tempat ya dengan pujian, dengan kemuliaan yang ada kaitannya dengan Rasulullah. Maka kemudian fa'asna ala nasabihi. Allah taala memuji nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nasabnya Nabi yang terbaik. Quraisy, Ahlul Bait. Ya. Maka yang ada nasabnya ke Rasulullah menjadi yang baik. Wa adam qadri nisaihi radhiyallahu anhunna. Juga istri-istri Rasulullah menjadi orang-orang yang paling mulia. Ya, padahal mereka perempuan biasa. Bukan nabi, bukan anaknya siapa-siapa, tapi begitu menjadi istri Rasulullah, maka mereka mempunyai kedudukan ummahatul mukminin. Bahkan mereka mempunyai hal yang beda. Ya, kita mengganggu istri Nabi sama aja mengganggu Rasulullah. Idza kepada istri Nabi, idza kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut ummahatul mukminin? Ibunya orang-orang mukmin, karena tidak boleh kita menikahi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah wafat. Karena itu akan mengganggu iza kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ummahatul mukminin di situ artinya itu, bukan berarti kita mahram kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa hafidhal makan alladhi yuqimu fihi wa ala sya'nahu wa aqsam bihi. Bahkan tempat-tempat ya, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimana mereka pernah menjadi tempat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makkah, Madinah, tempat-tempat yang pernah disinggahi Rasulullah menjadi tempat mulia. Ya. Apakah karena tempatnya? Bukan karena tempatnya, tapi karena Nabi pernah singgah di tempat tadi. Jadi tempat tadi ya tasyarraf bin Nabi. Tempat tadi mulia karena pernah disinggahi oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jamadat ya, benda-benda mati pun mereka mengenal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga di antara kekhususan untuk Rasulullah adalah al-kaun bikainatihi yuhibbu Rasulullah. Seluruh makhluk, entah yang berakal, yang tidak berakal, yang benda mati, semua mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-jamadat wa nabatat wa hayawanat ala mahabbatihi wa ta'atihi. Mereka semua cinta dan taat sama Rasulullah. Ada cerita sahabat namanya Safinah, pernah disuruh sama Rasulullah bawain apa gitu ke satu tempat. Kemudian di tempat tadi ada singa, ada macan. Ya. Tapi dia ketakutan gimana nih? Tapi dia yakin nggak mungkin macan ini atau singa ini akan memakanku. Akhirnya dia bilang, aku ini di hadapannya singa tadi, aku Safinah, Maula Rasulillah, budaknya Rasulullah. Aku disuruh mengantarkan ini pada orang, jangan ganggu. Nah, akhirnya apa? Si hewan tadi nggak mengganggu daripada sahabat Nabi Muhammad SAW mengenal Ar-Rasul SAW. Ya. Disebutkan juga waqala Rasulullah SAW, innahu laisa syai'un bainas sama wal ard illa ya'lam anni Rasulullah illa asil jin wal ins. Sungguhnya tidaklah ada sesuatu di antara langit dan bumi kecuali mereka mengetahui bahwasannya aku adalah utusan Allah, kecuali orang-orang yang pemaksiat dari jin dan manusia. Orang-orang yang maksiat dari jin ataupun manusia, mereka tidak akan bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Artinya apa? Kalau kita semakin maksiat, semakin tidak akan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal hajar wasyajar wal jibal ahabbu Rasulullah wa farihu bi bi'satihi syarifah. Batu, pohon, gunung, mereka semua mencintai Rasulullah. Bahkan mereka gembira dengan pelantikan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Wasallimu alaihi washtaqu ilaihi. Bahkan benda-benda tadi semua mengucapkan salam sama Rasulullah. Bahkan mereka juga bisa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'arifu hajaran bi Makkah, kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Inni la'arifuhu al-an." Sungguh aku mengetahui ini batu-batu yang ada di Mekah ini, mereka semua mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus. Dan aku sampai saat ini mengetahui mana batu-batu tadi itu yang mengenal aku tadi dan mengucapkan salam kepadaku. Wa fi riwayah ukhra kana yusallim alayya layali bu'itsu. Mereka semua mengucapkan salam kepadaku waktu malam diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebelum diutus batu-batu tadi kenal, waktu malam diutus mereka semua mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Akhrajahu Ahmad fi musnadihi wa Muslim fi sahihihi. Ya. Kemudian yang kedua tadi akhrajahu Ahmad fi musnadihi wa Tirmidzi fi sunanihi. Wa an Ali bin Abi Thalib, juga riwayat daripada Ali bin Abi Thalib. Dia cerita, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Dulu kami bersama Nabi waktu di Makkah. Fa kharajna ma'ahu fi ba'di nawahina. Kemudian kami keluar ke gang-gang sekitaran kota Makkah. Fa mararna bainal jibal wasyajar. Kemudian kami ngelewatin gunung, pepohonan. Falam namur bi syajaratin wala jabalin illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Tidaklah kami lewat gunung, tidaklah kami lewat pohon kecuali gunung-gunung tadi mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Itu didengar oleh Imam Ali. Ini kan yang nyeritain Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah yang menceritakannya. Yang riwayat ini, ya. Ini riwayat akhrajahu Ad-Darimi fi sunanihi wa Tabrani fil Kabir wal Hakim fil Mustadrak. Ya, jadi banyak keutamaan-keutamaan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebagai umatnya wajib untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kecintaan kita masih kalah dengan nafsu kita, masih kalah dengan anak kita, masih kalah dengan handphone kita, sama dunia yang kita miliki. Nah, itu yang ada tadi itu dirawat, ditambah lagi, ya. Proses kayak kita mencintai apapun, kita nggak akan langsung cinta. Gimana caranya biar cinta kita itu nambah? Semakin tahu keagungannya, kemuliaannya, keindahan sifatnya, keindahan akhlaknya, baru kecintaan kita tadi akan nambah. Nah, juga semakin tahu, kita semakin mengaji, semakin tahu apa yang akan kita bawa nanti ketika kita mati. Yang kita miliki daripada dunia ini akan jadi apa itu? Akan menyelamatin kita apa enggak? Nah, kalau kita tahu mana yang harusnya kita cintai dan harus kita benci, insya Allah kecintaan kepada Nabi tadi itu akan nambah. Dengan sendirinya dia akan bertambah. Dan juga harus dengan pengorbanan. Pengorbanan apa? Ya pengorbanan untuk menyibukkan waktu kita harus lebih banyak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau saat ini kan mungkin kita masih menyibukkan Nabi waktu di majelis doang, waktu sholat aja. Selainnya kosong. Ya, tapi insya Allah dengan kita mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi kecil-kecil tuh, ya dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu insya Allah kita sama aja mempraktekkan mengikuti Nabi 24 jam. Kita bangun tidur, apa nih yang sunnahnya? Nabi ngajarin apa nih bangun tidur? Oh baca doa. Baca apa lagi nih? Oh mau ke kamar mandi pasti. Kamar mandi. Apa ya? Nabi ngajarin apa kalau mau ke kamar mandi? Oh kaki kiri. Doanya apa? Nah, itu kita praktekin dikit-dikit tadi, itu sama aja
insya Allah kalau kita mati di hari tadi, diawali dengan ngikutin sunnahnya Nabi, insya Allah kita mati dalam mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Al-Madinah. Wal Madinatu farihat wa adaat liqudumil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh benda-benda itu mencintai Rasulullah dan gembira, termasuk kota Madinah. Kota Madinah pun gembira dan senang dan merasa ada cahaya. Kota Madinah langsung ada cahayanya ketika didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adaa min al-Madinah kulla syai'. Sayyidina Anas bin Malik cerita, waktu Nabi awal masuk kota Madinah, itu Madinah diterangin semua. Udah kayak ada lampu LED-nya. Ya, begitu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana al-yaumul ladzi mata fihi Rasulullah azlama minal Madinah kulla syai'. Tapi begitu di hari wafat Rasulullah, Madinah kayak gelap. Azlama kulla syai'. Wa ma faragna min dafnihi hatta ankarna qulubana. Itu kita baru ngahnya, baru taunya pas selesai menguburkan. Ya Allah, pantas gelap. Ternyata Rasulullah udah wafat. Jadi mereka itu selama waktu Rasulullah ada, mereka nggak ngerasa gelap sama sekali. Baru ngerasanya kapan? Selesai nguburin, ya Allah, Rasulullah udah nggak ada lagi, pantesan gelap. Ya, itu membawa dampak ke benda, ke kota, kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyidah Halimah, Nabi belum dilantik, waktu Rasulullah hadir di Sayyidah Halimah umur berapa? Umur 1 tahun dari baru lahir sampai umur 4 tahun kurang lebih, ya, disusuin dan kemudian diasuh. Apa yang dikatakan Sayyidah Halimah? Kami tidak pernah merasakan gelap sama sekali waktu Rasulullah ada di rumah kami. Ya. Bahkan kambing-kambingnya orang Bani Sa'ad yang pada saat itu masa paceklik ngikutin di mana dikembalakan kambing-kambingnya milik daripada abahnya, suaminya Sayyidah Halimah tadi. Mereka keheranan semua. Ini kambingnya milik Sayyidah Halimah, seger-seger, susunya banyak. Akhirnya di mana dikembalanya? Ikutin aja tuh kambingnya milik Halimah. Insya Allah seger, insya Allah banyak susunya. Akhirnya diikutin. Ya, itu setiap hari yang dikerjakan oleh kaum Bani Sa'ad, ya. Begitupun wa kana Uhud minal jabal allati syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihubbiha lahu walil mu'minina faqala sallallahu alaihi wasallam anhu hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Begitu juga gunung Uhud. Gunung enggak bisa nafas, tapi disaksikan gunung tersebut itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun mengatakannya, ini jabal, hadza jabalun yuhibbuna. Ini jabal ini mencintai kami. Dan kami pun mencintai gunung tadi. Mencintai gunung tersebut, ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab, ya. Semoga dengan kita semakin membaca sirahnya Nabi, membaca keagungannya Nabi, baru tuh nanti akan tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah, akan tumbuh terus, sehingga kita akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita akan diberikan istiqamah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.